Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Kita akan melanjutkan bahasan kita di bab lingkaran, di mana kali ini kita akan membahas tentang menentukan panjang busur dan juga luas juring. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu menentukan panjang busur. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu yang dinamakan dengan busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada lingkaran dengan pusatnya yaitu titik O. Terdapat dua buah busur di sini yang berwarna kuning dan juga berwarna merah. Nah, yang berwarna kuning ini kita sebut dengan busur AB, di mana sudut pusat dari busur AB ini merupakan sudut yang besarnya 180 derajat atau diameter. Kemudian ada juga busur yang berwarna merah yaitu busur BC. Busur BC ini sudut pusatnya yaitu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Panjang busur AB itu kalau kita perhatikan sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Kemudian kalau panjang busur BC ini panjangnya sama dengan 1/4 dari keliling lingkaran karena sudut pusatnya itu 90 derajat. Kalau kita perhatikan perbandingan antara panjang busur dan keliling itu sama dengan perbandingan dari besar sudut pusatnya dibandingkan dengan sudut satu putaran. Kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, contohnya busur yang kuning atau busur AB itu perbandingannya 1:2 jika dibandingkan dengan keliling lingkaran. Sama seperti perbandingan sudut pusatnya yaitu 180 berbanding 360 sama dengan 1:2. Begitupun dengan busur yang merah atau busur BC, di mana perbandingan dengan kelilingnya itu 1:4 atau 1/4 keliling lingkaran. Nah, sudut pusatnya pun sama. Kita bandingkan dengan satu putaran itu 90 derajat berbanding 360 derajat atau 1:4. Dari sini kita menemukan persamaan bahwa perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran itu sama dengan perbandingan besar sudut pusatnya berbanding dengan besar sudut satu putaran. Kalau kita ganti keliling lingkarannya dengan rumus 2VR dan besar sudut satu putarannya diganti dengan 360 derajat, maka kita akan menemukan rumus panjang busur sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali 2VR, di mana 2VR ini adalah rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Ini adalah rumus yang biasa dipakai untuk menentukan panjang busur lingkaran. Di samping kita bisa membandingkan panjang busur dengan keliling lingkaran, kita juga bisa membandingkan panjang busur yang satu dengan panjang busur yang lain. Contohnya di sini panjang busur BC yang berwarna merah itu panjangnya sama dengan setengah kali panjang busur AB. Karena kalau yang merah itu 1/4 dari keliling lingkaran, sedangkan yang kuning itu setengah dari keliling lingkaran, sehingga perbandingannya itu 1:2. Nah, dari sini juga sama perbandingan sudut pusatnya yaitu 90 derajat berbanding 180 derajat sama dengan 1:2. Sehingga kita menemukan persamaan baru lagi bahwa panjang busur AB berbanding dengan panjang busur BC itu sama dengan besar sudut AOB, sudut pusat busur AB berbanding dengan besar sudut BOC atau besar sudut pusat dari busur BC. Ini juga bisa kita pakai untuk mencari panjang busur jika dibandingkan dengan busur yang lain. Baik, di sini ada contoh soal, di mana soalnya ada sebuah gambar lingkaran. Lingkarannya berpusat di titik O dan memiliki jari-jari 21 cm. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB.
Di sana diketahui sudut pusatnya atau sudut AOB-nya itu 60 derajat. Oke, langsung saja kita tulis dulu rumusnya. Panjang busur sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali 2 VR. Sama dengan besar sudut pusatnya kita tahu 60 derajat per 360 derajat. Dikali 2, V-nya kita pakai 22 per 7 karena jari-jarinya itu kelipatan 7. Kemudian jari-jarinya itu 21. Oke, kita lihat angka-angka yang bisa kita bagi atau kita sederhanakan. Di sana ada 60 per 360. Ini keduanya kita bagi dengan 60. 60-nya dicoret dan 360-nya juga dicoret. 60 dibagi 60 hasilnya 1. Dan 360 dibagi 60 hasilnya 6. Jadi 1 per 6. Jadi lebih sederhana, angkanya lebih kecil. Kemudian 21 ini bisa kita coret dengan 7. 21 bagi 7 hasilnya 3. Sehingga menjadi 2 dikali 22 dikali 3 dibagi 6. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Sehingga bisa dicoret juga. Sehingga sisanya tinggal 22. Sehingga jawabannya ketemu, yaitu C. Di panjang busur AB atau yang berwarna oranye itu panjangnya 22 cm. Kemudian contoh soal selanjutnya ada gambar lingkaran. Di sana ada beberapa titik ya, pusatnya di O, kemudian ada titik A, B, dan C. Untuk soal yang ini kita akan menentukan panjang busur dengan membandingkannya dengan busur lain. Di sana ada dua busur yaitu busur AB, panjangnya itu 60 cm, dan panjang busur BC, panjangnya 45 cm. Oh, di sini yang ditanyakan adalah sudut AOB. Oke, langsung kita jawab. Ini kita menggunakan perbandingan antara dua busur. Jadi, panjang busur AB per panjang busur BC itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut BOC. Oke, panjang busur AB kita tahu panjangnya 60, kemudian busur AC panjangnya 45. Sama dengan sudut AOB yang dicari, kemudian sudut BOC besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Sehingga bisa kita buat persamaan sudut AOB itu sama dengan 60 dibagi 45, kemudian dikalikan 90 derajat. Kalau misalkan ada yang bisa dibagi, kita bagi di sini saja. Di sini ada yang bisa dibagi, yaitu 90 dibagi 45, hasilnya 2. Sehingga sudut AOB itu sama dengan 60 dikali 2, hasilnya 120 derajat. Jawabannya C lagi. Oke, jadi untuk menentukan panjang busur itu bisa dengan membandingkannya dengan keliling lingkaran, atau membandingkannya dengan busur lain jika kita mengetahui sudut-sudut yang ada di hadapan dari busur yang kita cari. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan panjang busur, kita akan menentukan luas juring. Kita ingat kembali, juring itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Kalau busur itu panjang, kalau juring itu luas ya. Jadi beda antara busur dan juring. Oke, perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Di sini kita akan mencoba untuk membandingkan beberapa juring. Yang pertama ada juring AB di sini yang ditandai dengan warna kuning. Kemudian sudut pusatnya sebesar 180 derajat. Ini kalau kita perhatikan luas juringnya itu sama dengan setengah kali luas lingkaran. Ya, separuh dari lingkaran. Kemudian ada satu lagi juring BC yang berwarna biru. Ini kalau kita perhatikan luasnya itu sama dengan 1/4 dari luas lingkaran. Nah, sama seperti yang panjang busur, ternyata perbandingannya itu sama dengan perbandingan sudut pusat. Tadi yang kuning luasnya 1/2 dari luas lingkaran. Ini juga sama. 180 per 360 sama dengan 1/2. Yang biru juga sama. Luasnya tadi 1/4 luas lingkaran. Nah, sudut pusatnya pun sama. Itu perbandingannya 1/4 dari
sudut satu putaran. Sehingga di sini ada persamaan bahwa luas juring dibandingkan dengan luas lingkaran itu sama dengan besar sudut pusat per besar sudut satu putaran. Sehingga jika kita rubah luas lingkarannya menjadi rumus V dikali R dikali R, dan juga besar sudut satu putarannya kita ganti dengan 360 derajat, maka kita memperoleh rumus untuk menentukan luas juring, yaitu besar sudut pusat per 360 derajat dikali pi dikali R dikali R. Nah, ini rumus untuk menentukan luas juring. Di samping kita bisa membandingkan dengan luas lingkaran, kita juga bisa membandingkan antara juring satu dengan juring yang lain. Contohnya di sini juring yang biru, juring BC itu besarnya setengah kali dari juring AB atau yang berwarna kuning. Nah, sudut pusatnya pun sama, itu 90 derajat berbanding 180 derajat, itu 1/2. Sehingga di sini ada rumus baru lagi, luas juring AOB per luas juring BOC itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut BOC. Jadi perbandingan luas juring itu sama dengan perbandingan dari sudut pusatnya. Sama seperti panjang busur yang sebelumnya kita bahas. Oke, untuk lebih memahami rumus yang tadi, di sini ada contoh soal, ada sebuah lingkaran dengan pusat di P. Kemudian diketahui sudut APB itu besarnya 30 derajat. Kemudian panjang PB sama dengan 10 cm. PB itu adalah jari-jari. Kemudian V-nya di sini diberikan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, yang ditanyakan luas juring APB. Penyelesaiannya langsung kita tulis rumusnya. Luas juring sama dengan besar sudut pusat per 360 derajat dikali pi dikali R dikali R. Sudut pusatnya kita tahu besarnya 30 derajat. Kemudian pi-nya 3,14 dan jari-jarinya 10. Kita sederhanakan angka-angka yang bisa kita perkecil atau sederhanakan. Di sini 30 dan 360 kita perkecil. Semuanya kita bagi dengan 30. 30 bagi 30 hasilnya 1. Kemudian 360 dibagi 30 hasilnya 12. Nah, 3,14 dikali 10 dikali 10 itu menjadi 314, sehingga hasilnya menjadi 314 dibagi 12 itu kalau kita hitung hasilnya 26,16666. Nah, di sini ada di opsi jawabannya yaitu yang A. Oke, contoh yang kedua, di sini ada gambar lingkaran dengan pusat O dan titik A, B, C, D. Jika luas juring AOB sama dengan 24 cm persegi, maka luas juring COD berapa? Oke, kita akan membandingkan juring yang satu dengan juring yang lain. Yang pertama yang diketahui di sini luas juring AOB, di sini yang berwarna biru itu luasnya 24 cm. Kemudian yang ditanyakan luas juring COD atau yang berwarna kuning. Nah, ini ada sudut pusat AOB-nya 60, sudut pusat COD-nya 150. Nah, perbandingan luasnya akan sama dengan perbandingan sudut pusat yang mereka miliki. Oke, penyelesaiannya kita bandingkan luasnya dengan sudut pusatnya. Luas juring COD ini yang kita cari, kemudian luas juring AOB kita tahu luasnya 24 cm persegi. Sama dengan besar sudut COD-nya 150, besar sudut AOB-nya 60. Kita sederhanakan dulu. 160 per 60-nya kita sederhanakan. Kita bagi dengan 30 semuanya. Nah, 160 dibagi 30 hasilnya 5. Dan 60 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga terbentuk suatu persamaan. Luas juring COD sama dengan 5/2 dikali 24 cm persegi. 24 kita bisa bagi dengan 2, hasilnya 12. Sehingga luas juring COD sama dengan 5 dikali 12 cm persegi, hasilnya 60 cm persegi.
Jawabannya yang A. Baik, saya kira untuk penjelasan dari materi menentukan panjang busur dan juga luas juring dicukupkan sekian. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan panjang busur dan juga luas juring. Kita bisa membandingkannya dengan keliling lingkaran untuk panjang busur atau dengan busur yang lain. Begitupun dengan luas juring, kita bisa membandingkannya dengan luas lingkaran atau dengan luas juring yang lain. Demikian materi yang dapat disampaikan, semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.